Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadiah Nur. Kali ini kita akan memasuki materi baru yang berjudul statistika. Video pertama kali ini kita akan mengenal terlebih dahulu mengenai statistika dan beberapa istilah-istilah penting dalam statistika. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu. Oke, langsung saja kita simak materi statistika berikut ini. Ada istilah statistik dan statistika. Statistika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang pengumpulan data, penyajian data, penganalisisan data, hingga penarikan kesimpulan dari suatu data. Sedangkan statistik adalah data berupa angka yang dikumpulkan, disusun dan digolong-golongkan sehingga dapat memberi informasi tentang suatu masalah. Artinya, statistik adalah data yang diolah menggunakan statistika. Nah, jadi jangan sampai salah ya, antara statistika dengan statistik ini ada perbedaan. Kalau statistika ini adalah ilmunya, sedangkan statistik adalah data yang diolah menggunakan statistika. Itu perbedaannya ya. Nah, kemudian ada istilah lagi datum dan data. Datum itu adalah suatu informasi atau fakta yang diperoleh dari suatu penelitian. Bentuk jamaknya dari datum adalah data. Sedangkan data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu penelitian. Informasi bisa berupa angka, lambang, atau keadaan objek yang diamati. Jadi kalau datum ini sebenarnya suatu informasi, kalau data ini adalah kumpulan. Kata kuncinya itu terletak di sini. Bentuk jamak dari datum adalah data. Artinya data ini terdiri dari banyak datum. Datum adalah bentuk tunggal, sedangkan data adalah bentuk jamaknya. Kemudian ada istilah frekuensi. Frekuensi ini artinya jumlah data tertentu yang memiliki karakter yang sama. Nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai contoh soalnya. Nah, sekarang kita lanjutkan berdasarkan jenisnya, data dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama, data kualitatif, data yang menunjukkan sifat atau keadaan suatu objek. Misalnya data hobi semua siswa. Ini digolongkan sebagai data kualitatif. Sedangkan data kuantitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk angka atau nilai. Contohnya data nilai ujian siswa. Maksudnya data hobi ini kan kita tidak berupa angka ya. Sedangkan data kuantitatif nilai ujian. Nah, ini berupa angka. Ini yang membedakan antara kualitatif dengan kuantitatif. Kemudian, cara pengumpulan data itu kalau data kualitatif bisa dikumpulkan dengan cara pengamatan langsung atau observasi. Kemudian yang kedua dengan angket atau kuesioner. Kemudian ada istilah lagi yang ketiga wawancara atau interview. Kemudian eksperimen atau percobaan dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat kejadian-kejadian selama eksperimen berlangsung. Kemudian yang kelima bisa dicari dari sumber lain, misalnya dari buku, majalah, internet, dan lain-lain. Nah, sedangkan untuk data kuantitatif, ini ada 3 cara. Yang pertama dengan cara mencacah. Mencacah ini contohnya seperti ini. Misalnya kita mau mendata tentang jenis-jenis alat transportasi yang digunakan oleh siswa kelas 7. Maka siswa diminta untuk mengangkat tangan ya sesuai dengan perintahnya. Misalnya siapa yang berangkat naik motor, siapa yang berangkat naik sepeda. Nah, itu dengan cara mencacah. Kalau dengan mengukur, ini misalkan kita mau mengukur data berat badan siswa. Nah, ini dilakukan dengan cara mengukur atau dengan cara menimbang ya. Menimbang dengan alat. Sedangkan untuk mencatat data ini misalnya kita mengumpulkan data tentang pekerjaan orang tua siswa kelas 7. Nah, itu disebut dengan mencatat data. Misalnya yang bekerja sebagai pegawai negeri ada 5 orang, yang bekerja sebagai polisi ada 10 orang, yang bekerja sebagai wira swasta ada 9 orang. Nah, itu disebut dengan mencatat data.
Nah, kita lanjutkan dengan istilah yang berikutnya, populasi dan sampel. Populasi ini adalah keseluruhan objek yang menjadi sumber data penelitian. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang dapat menggambarkan sifat atau ciri populasi tersebut. Sampel harus benar-benar dapat mewakili dan mencerminkan karakteristik dari populasi yang menjadi objek penelitian. Nah, ini gambarannya seperti ini. Populasi ada banyak orang di sini dalam lingkaran yang besar ini, kemudian diambil beberapanya saja. Nah, beberapanya ini yang disebut dengan sampel ya. Nah, sekarang contoh soal. Yang pertama kita akan disuruh menentukan yang mana yang disebut dengan data kuantitatif atau data kualitatif. Pertama, data nilai ulangan semester kelas 9. Nah, ini berupa angka apa enggak nih? Kalau berupa angka maka disebut dengan data kuantitatif. Nilai ulangan, oh berarti berupa angka ya, berarti masuk di data kuantitatif. Sedangkan data pekerjaan atau mata pencaharian ini disebut dengan data apa? Apakah pekerjaan atau mata pencaharian ini berupa angka? Pekerjaan 1, pekerjaan 2, apakah seperti itu? Tidak ya, jadi berupa nama pekerjaan bukan berupa angka, sehingga disebut dengan data yang kualitatif. Lalu yang ketiga, data hasil pengukuran curah hujan di Kalsel selama 10 hari terakhir. Nah, ini berupa angka juga ya. Kemudian data tingkat kemakmuran penduduk di beberapa desa di Kecamatan Martapura. Tingkat kemakmuran ini tidak bisa diukur dengan angka. Biasanya disebutkan dengan miskin, hampir miskin, sedang, kemudian cukup kaya atau sangat kaya dan seterusnya. Jadi ini bukan berupa angka, maka digolongkan sebagai data yang kualitatif. Nah, mudah saja ya cara membedakan antara data itu kuantitatif atau kualitatif. Contoh soal kedua, tentukan sampel dan populasi dari keterangan-keterangan berikut ini. Yang pertama, mengukur diameter beberapa kelereng dari suatu kotak kelereng. Nah, tadi pengertian populasi dan sampel, kalau populasi ini seluruhnya, sedangkan sampel ini sebagian dari populasi. Nah, oke, sekarang kita lihat lagi soalnya. Berarti mengukur diameter beberapa kelereng dari suatu kotak kelereng yang menjadi populasi adalah seluruh kelereng di dalam kotak. Sedangkan yang menjadi sampelnya beberapa kelereng yang diambil dari dalam kotak yang akan kita ukur diameternya. Nah, seperti ini ya. Kemudian yang kedua, wawancara terhadap beberapa siswa SMP 1 Martapura mengenai jarak rumah siswa dari sekolah. Maka yang menjadi populasi adalah seluruh siswa SMP 1 Martapura. Sedangkan sampelnya beberapa siswa saja, yaitu yang diwawancarai. Kemudian yang ketiga, penelitian mengenai kandungan zat pencemar air di Sungai Barito. Populasinya berarti seluruh air yang berada di Sungai Barito. Kemudian sampelnya otomatis air yang diambil dari Sungai Barito. Karena air yang kita ambil untuk penelitian ini secukupnya saja. Tidak mungkin kita mengambil air, seluruh air di dalam Sungai Barito ya. Nggak mungkin ya. Nah, ini adalah perbedaan antara populasi dan sampel. Kita lanjutkan dengan contoh soal yang ketiga. Suatu pabrik tas memproduksi 3.000 unit tas per minggu. Sebelum dipasarkan, tas-tas tersebut harus dicek oleh bagian quality control. Dari 3.000 unit tas, dipilih 400 unit tas untuk dicek dan ternyata 15 unit tas diantaranya rusak. Tentukanlah sampel dari pengecekan tersebut. Kira-kira yang mana yang jadi sampel? Apakah yang 3.000, apakah yang 400, atau yang 15? Kalau kita lihat dari kalimatnya, pabrik memproduksi 3.000 unit. Berarti 3.000 unit ini adalah sebagai populasi. Sedangkan dari 3.000 unit yang diambil berapa? Yang diambil adalah 400. Maka 400 ini disebut sebagai sampel. Lalu 15-nya ini apa? Nah, 15 ini bukan populasi dan juga bukan sampel. 15 ini adalah hasil dari pengecekan terhadap sampel tadi. Nah ya, jadi ini adalah pengecoh saja. Dia bukan populasi dan juga bukan sampel. Oke. Contoh soal berikutnya.
Sebuah kecamatan ingin mengetahui seberapa besar minat baca penduduknya. Untuk itu, setiap kelurahan di kecamatan membagikan angket kepada 75 penduduknya. Jika banyak kelurahan di kecamatan adalah 13, maka tentukan banyak sampel dari penelitian tersebut. Populasinya adalah semua penduduk dalam suatu kecamatan yang terdiri dari 13 kelurahan. Lalu yang menjadi sampel itu adalah 75 orang penduduk di dalam tiap kelurahan. Ini kan ada kalimat setiap kelurahan membagikan angket kepada 75 penduduknya. Maka yang menjadi sampel, total sampelnya berarti karena kelurahannya ada 13, kita kalikan 13, 75 kali 13 yaitu 975. Jadi banyak sampel dari penelitian tersebut adalah 975 orang. Nah, oke, bisa dimengerti. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video pembelajaran selanjutnya di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.